Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Umul Azizia, NIM 2024 10 10 10 12. Saya dari kelas Jaringan Komputer C. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum mata kuliah Jaringan Komputer, di mana nanti kita akan menentukan broadcast domain, collision domain, dan juga topologi jaringan. Langsung saja pada soal nomor 1, di sini disajikan suatu gambar jaringan dan kita diminta untuk menentukan yang mana collision domain, broadcast domain pada jaringan disertai dengan analisis dan kesimpulan. Sebelum saya menentukan collision domain dan broadcast domain, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu collision domain dan apa itu broadcast domain. Untuk collision domain itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan domain tabrakan. Kenapa terjadi suatu tabrakan? Karena dalam pengiriman data yang terjadi dalam waktu bersamaan itu memungkinkan terjadinya suatu tabrakan data. Kemudian untuk broadcast domain, dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan domain siaran. Untuk semua device itu bisa mengetahui jaringan, bisa mengetahui network itu jika berada dalam satu segmen. Jadi kalau berbeda segmen itu memungkinkan untuk tidak mengetahui atau tidak mengenal network tersebut. Kemudian langsung saja di sini saya akan menentukan mana yang termasuk collision domain dan broadcast domain. Untuk yang pertama, saya akan menentukan yang collision domain. Bagaimana cara menentukannya? Yang pertama kita harus mengetahui karakteristiknya. Di mana untuk collision domain, seluruh port yang terhubung dengan hub itu merupakan satu collision. Di sini kan ada hub, dan seluruh port yang terhubung dengan hub ini merupakan satu collision. Begitu juga dengan yang sebelah sini. Seluruh port yang terhubung dengan hub merupakan satu collision. Nah, untuk selanjutnya, masing-masing port atau setiap port yang terhubung dengan switch itu merupakan satu collision. 1, di sini juga 2, dan 3. Untuk yang sebelah sini juga sama, setiap port yang terhubung dengan switch itu satu collision. Nah, untuk selanjutnya yaitu setiap port yang terhubung dengan router itu merupakan satu collision. Nah, dari hasil analisis kita barusan, kita bisa tahu bahwa di sini untuk collision domain itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Jadi untuk sebentar. Untuk collision domain-nya berjumlah 9. Di sini collision domain berjumlah 9. Untuk selanjutnya yaitu saya akan mengidentifikasi broadcast domain. Saya beri warna biru. Untuk broadcast domain itu caranya kita juga harus mengetahui karakteristiknya. Di mana untuk setiap seluruh port yang terhubung dengan hub itu merupakan satu broadcast domain. Ini satu broadcast domain. Ini juga sama, satu broadcast domain. Dan semua port yang terhubung dengan switch itu merupakan satu broadcast domain. Ini terdiri dari satu broadcast domain. Dan setiap port yang terhubung dengan router itu terdiri atas satu broadcast domain. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hub dan switch ini kan terhubung lurus. Nah, hub itu fungsinya untuk meneruskan data ke switch. Jadi, dari jaringan ini, dari gambar ini, kita bisa menghitung untuk broadcast domain-nya itu 1. Karena hub itu fungsinya meneruskan meneruskan data ke switch. Ini juga sama, dihitung 1.
Nah, dari hasil analisis kita barusan, kita bisa menghitung bahwa jumlah dari broadcast domain pada jaringan ini ada 1, 2, 3. Nah, jadi dari gambar jaringan ini, untuk collision domain-nya berjumlah 9 dan broadcast domain ada 3. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita diminta untuk menentukan topologi yang digunakan disertai dengan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing topologi yang digunakan tersebut. Dari gambar di bawah ini terdiri dari 2 macam topologi. Yang pertama yaitu topologi star dan yang kedua yaitu topologi tree. Untuk yang topologi star, saya beri warna merah. Ini merupakan satu topologi star. Ini juga merupakan topologi star. Kenapa ini merupakan topologi star? Karena masing-masing setiap workstation-nya ini langsung terhubung dengan server atau hub. Kemudian untuk yang kedua tadi saya menyebutkan topologi tree. Dari seluruh gambar ini, yang kita lihat di sini komputernya disusun secara bertingkat. Jadi ini merupakan suatu topologi tree. Jadi di gambar ini terdiri dari 2 topologi, yaitu topologi star dan topologi tree. Untuk selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari topologi star dan topologi tree. Untuk kelebihan topologi star itu lumayan banyak. Yang pertama tentang performa, paket data tidak perlu berjalan melalui simpul-simpul yang tidak diperlukan. Kemudian yang kedua isolasi, di mana tiap piranti terisolasi dengan link dirinya sendiri. Dan yang ketiga yaitu sentralisasi. Jaringan dapat dengan mudah diperluas atau ditingkatkan jumlahnya dengan hanya menambahkan kapasitas dari simpul hub. Dan kemudian selanjutnya itu topologi star itu sederhana karena topologi star itu mudah untuk diimplementasikan. Kemudian mudah dikembangkan, dapat menambah jumlah user dengan cepat, tingkat keamanannya termasuk tinggi dan tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Untuk kekurangannya sendiri, topologi star itu terlalu pentingnya fungsi hub, sehingga ketika terdapat masalah dengan hub, maka jaringan komputer akan down. Yang kedua, biaya pembuatan jaringan lebih mahal daripada bus atau ring. Dan yang ketiga, hub dan lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan terjadinya collision. Jika menggunakan switch dan lalu lintas data padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Dan yang terakhir, untuk kekurangan topologi star itu jaringan ini tergantung pada terminal pusat. Untuk topologi tree itu memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, kontrol manajemen lebih mudah karena bersifat terpusat dan terbagi dalam tingkatan jenjang. Seperti yang kita tahu tadi, bahwa topologi tree itu bertingkat. Jadi, itu kontrol manajemennya itu lebih mudah, di mana dia terpusat dan terbagi dalam tingkatan jenjang yang sudah tadi kita lihat. Yang kedua yaitu mudah dikembangkan, dan yang ketiga didukung oleh hardware dan software dari beberapa perusahaan. Kemudian untuk kekurangan topologi tree sendiri, jika salah satu node rusak, maka node yang berada di jenjang bagian bawahnya juga akan rusak. Yang kedua dapat terjadi tabrakan file data atau collision. Dan yang ketiga, lebih sulit untuk mengkonfigurasi dan memesan kabel daripada topologi yang lain. Untuk yang terakhir, ini adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topologi. Jadi dalam suatu pemilihan topologi itu kita harus mengetahui faktor-faktor apa sih yang diperlukan atau diperhatikan dalam memilih suatu topologi. Yang pertama yaitu faktor biaya. Kenapa kita harus
mempertimbangkan faktor biaya, karena kita harus tahu sistem apa yang paling efisien yang dibutuhkan dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua yaitu kecepatan. Sampai sejauh mana kecepatan yang dibutuhkan dalam suatu sistem. Dan yang ketiga yaitu lingkungan. Misalkan listrik atau faktor-faktor lingkungan yang lain yang berpengaruh pada jenis perangkat keras yang kita gunakan. Kemudian ada ukuran, sampai seberapa besar ukuran suatu jaringan, apakah jaringan memerlukan file server atau sejumlah server khusus. Kemudian yang terakhir, kita harus memperhatikan konektivitas. Apakah pemakai yang lain yang menggunakan komputer laptop perlu mengakses jaringan dari berbagai lokasi. Oke, mungkin itu saja yang akan saya jelaskan mengenai tugas praktikum dari jaringan komputer yang membahas tentang collision domain, broadcast domain, dan juga topologi jaringan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.